Perusahaan mengadakan kegiatan team building. Acaranya berjalan ramai. Ada games kelompok, tantangan bersama, tawa, tepuk tangan, dan dokumentasi yang menunjukkan semua orang terlihat kompak. Di salah satu permainan, dua unit yang biasanya jarang berkoordinasi bahkan mampu menyelesaikan tantangan karena mereka saling memberikan informasi dan bantuan. Ketika kegiatan selesai, hampir semua orang mengatakan acaranya menyenangkan. Lalu hari Senin datang, handover antar divisi kembali saling menunggu. Informasi kembali tertahan, unit-unit kembali masuk ke wilayahnya masing-masing. Orang yang selama kegiatan team building terlihat aktif kembali menahan diri ketika menghadapi pekerjaan nyata. Tim yang kemarin terlihat mampu bergerak bersama, sekarang kembali pada pola sebelumnya. Kegiatannya terlihat berhasil, tetapi cara tim bekerja tetap sama. Kalau begitu, sebenarnya apa yang berubah? Situasi seperti ini biasanya cepat dibaca sebagai sesuatu yang tak positif. Minimal tim sudah mendapatkan kesempatan untuk refreshing. Orang-orang yang jarang berinteraksi bisa tertawa bersama. Hubungan terasa lebih cair, semua orang terlihat lebih dekat dan lebih kompak. Dan pembacaan itu tidak sepenuhnya salah. Kalau tujuannya memang untuk memberikan ruang kebersamaan dan untuk bersenang-senang, pengalaman seperti itu tetap mempunyai nilai. Masalahnya muncul ketika suasana positif selama kegiatan langsung digunakan sebagai bukti bahwa perilaku tim sudah berubah. Karena peserta terlihat aktif, kita menganggap kolaborasinya sudah membaik. Karena mereka berhasil menyelesaikan permainan, kita menganggap kekompakannya sudah terbentuk. Karena kesan peserta positif, kita menyimpulkan programnya berhasil menyentuh masalah tim. Padahal, semua itu baru menunjukkan bahwa orang mau mengikuti dan menikmati kegiatan. Belum membuktikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar mengena pada sesuatu yang selama ini membentuk cara tim bekerja. Mungkin yang berhasil memang acaranya, tetapi belum tentu sesuatu yang seharusnya diubah di dalam tim sudah benar-benar tersentuh. Kalau kita lihat lebih pelan, orang tidak datang ke team building dengan kepala yang benar-benar kosong. Mereka membawa pengalaman kerja yang sudah terbentuk jauh sebelum kegiatan dimulai. Mereka ingat apa yang terjadi ketika seseorang mencoba bergerak lebih dulu. Mereka ingat bagaimana kesalahan ditanggapi. Mereka tahu siapa yang biasanya menanggung beban kerja ketika lintas unit sudah berjalan tidak sesuai rencana. Mereka juga membaca apakah inisiatif benar-benar didukung atau hanya dipuji ketika belum terlihat risikonya. Dalam permainan, situasinya berbeda. Tujuannya terlihat jelas, aturan tersedia, tantangannya dibatasi oleh waktu. Semua orang tahu bahwa mereka harus menyelesaikan sesuatu bersama-sama. Kalau gagal, mereka bisa tertawa, mencoba lagi, lalu melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Ketika kembali bekerja, konsekuensinya tidak sederhana itu. Membantu unit lain bisa berarti menerima pekerjaan tambahan, bergerak lebih dulu bisa berarti menjadi orang pertama yang dimintai pertanggungjawaban ketika hasilnya tidak sesuai, membuka konflik bisa berarti menghadapi hubungan kerja yang lebih tidak nyaman setelahnya. Karena itu, kemampuan bekerja sama selama permainan tidak otomatis menyentuh hambatan kolaborasi dalam pekerjaan. Peserta mungkin memahami pesan kegiatannya, mereka mungkin setuju bahwa komunikasi dan kerjasama itu penting, tapi mereka juga membaca bahwa situasi yang selama ini membentuk perilaku tidak pernah benar-benar masuk ke dalam kegiatan. Di bagian ini, keengganan beberapa orang mengikuti team building juga bisa menjadi sinyal penguat. Ada beberapa orang yang mungkin memilih tidak ikut jika kegiatan tersebut tidak diwajibkan. Keengganan seperti ini sering dibaca sebagai sikap yang tidak kooperatif. Orangnya dianggap tidak peduli pada tim atau tidak mau terlibat. Tetapi bisa jadi mereka sudah beberapa kali mengikuti kegiatan serupa. Mereka ingat acaranya menyenangkan.
Mereka juga ingat bahwa setelah itu tidak ada sesuatu dalam pekerjaan yang benar-benar berubah. Ketika akhirnya hadir, mereka tetap bisa bermain, tertawa, dan menikmati seluruh proses. Namun, menikmati kegiatan tidak sama dengan mempercayai dampaknya. Tim hanya menilai apakah kegiatan itu menyenangkan, tetapi mereka juga membaca apakah kegiatan tersebut benar-benar mengena pada sesuatu yang mereka alami. Ketika pengalaman seperti ini berulang, tim mulai membentuk kesimpulannya sendiri. Tim belajar bahwa team building yang sering diklaim sebagai intervensi perilaku kadang hanya menjadi kegiatan kebersamaan yang tidak menyentuh masalah mereka. Di mata organisasi, program tersebut diharapkan mengubah cara tim bekerja. Tetapi di dalam pengalaman peserta, team building perlahan hanya menjadi kegiatan untuk bersenang-senang. Akhirnya orientasi mereka ikut berubah. Kalau kegiatannya wajib, ya ikut. Kalau sudah ikut, nikmati saja acaranya. Ikuti aktivitasnya, selesaikan tantangannya, lalu perbanyak foto dan video untuk stok update status. Tetapi jangan terlalu berharap cara kerja setelahnya akan berubah. Yang perlahan hilang bukan kegembiraan mereka. Yang hilang adalah kepercayaan bahwa program tersebut benar-benar relevan dengan masalah yang mereka hadapi. Jadi, masalahnya bukan semata-mata pada kualitas kegiatan. Masalahnya bisa jadi sudah dimulai jauh sebelum lokasi, aktivitas, atau provider dipilih. Organisasi belum benar-benar membaca perilaku yang terus berulang di dalam tim. Pengalaman yang membentuk perilaku tersebut belum benar-benar dipahami. Apa yang ingin diubah juga belum pernah dibuat jelas. Di titik inilah intervention fit menjadi relevan. Seberapa tepat pengalaman yang dirancang bertemu dengan masalah yang sebenarnya sedang dihadapi tim. Kalau masalahnya belum jelas, kegiatan apapun yang akhirnya dipilih hanya berdasarkan asumsi, tema komunikasi, kekompakan, kolaborasi, atau sinergi, kemudian ditempelkan karena terasa cocok untuk semua program. Tapi tidak ada dasar yang cukup kuat untuk berharap kegiatan itu mengubah cara tim bekerja. Bukan karena programnya gagal mencapai sasaran. Justru sasarannya yang memang tidak pernah benar-benar ditentukan. Dalam banyak situasi, keputusan untuk mengadakan team building muncul lebih dahulu daripada pembacaan terhadap masalah tim. Kurang kompak, belum menjelaskan situasi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Komunikasi kurang, belum menunjukkan siapa yang menahan informasi dalam situasi apa dan konsekuensi apa yang mereka baca. Kurang kolaboratif, belum menjelaskan pengalaman apa yang membuat orang perlu memilih untuk melindungi wilayah kerjanya sendiri. Semua pembacaan itu mungkin mempunyai dasar, tapi masalahnya masih terlalu umum. Ketika masalah berhenti pada level seperti itu, team building dipilih sebelum organisasi benar-benar tahu sesuatu yang ingin disentuh. Kadang kegiatan tersebut sudah menjadi agenda rutin. Team building selalu dilakukan setiap tahun sehingga keberadaannya tidak lagi dipertanyakan. Akhirnya pertanyaannya bukan lagi apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam tim ini. Pertanyaannya berubah menjadi tahun ini kita akan membuat kegiatan apa? Dalam situasi lain, bentuk kegiatan sudah dipilih dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Tujuannya baru disusun setelahnya agar terlihat pantas. Kata-kata tentang komunikasi, kolaborasi, dan kekompakan dimasukkan supaya kegiatan tersebut terdengar relevan. Masalahnya muncul ketika ketersediaan anggaran menjadi alasan yang cukup untuk menjalankan program. Sementara masalah timnya belum benar-benar dipahami. Organisasi kemudian tidak mempunyai dasar yang jelas untuk menilai apakah kegiatan tersebut mengena pada masalah tim. Ketika perilaku kembali pada pola lama, tim dianggap tidak membawa pulang pelajaran.
Padahal mungkin mereka tidak pernah mendapat pengalaman yang benar-benar berhubungan dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Karena itu yang perlu diganti bukan hanya lokasi, aktivitas, atau tema kegiatannya. Yang perlu diganti adalah cara organisasi memahami masalah yang terjadi di dalam tim. Kalau organisasi menyebut team building sebagai intervensi perilaku, ada sesuatu yang perlu dijawab lebih dulu. Perilaku apa yang ingin dirubah? Tanpa memahami masalahnya, organisasi belum mempunyai dasar untuk menentukan apakah kegiatan tersebut benar-benar sesuai. Jangan mengharapkan perubahan perilaku dari kegiatan yang sejak awal tidak dirancang untuk menyentuh masalah tertentu. Tanpa tujuan yang jelas, program hanya berjalan berdasar asumsi. Dan ketika hasilnya tidak terlihat, tim menjadi pihak yang paling mudah disalahkan. Tim building tidak dapat diminta memperbaiki masalah yang bahkan sejak awal belum pernah didefinisikan. Pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah, sebelum tim building dipilih, apakah leader benar-benar tahu masalah apa yang ingin disentuh dan perubahan apa yang ingin dicapai? Tim memang tetap memiliki tanggung jawab atas perilakunya masing-masing. Tapi leader juga perlu membaca apakah program yang diberikan benar-benar sesuai dengan pengalaman yang membentuk perilaku tersebut. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa tim tidak serius atau sulit berubah. Mungkin sejak awal programnya memang tidak pernah diarahkan pada masalah yang tepat. Jika leader sendiri tidak tahu masalah apa yang ingin disentuh dan perubahan apa yang ingin dicapai, jangan kaget jika tim building akhirnya hanya jadi kegiatan menghabiskan anggaran.